warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi sektor publik yang berjudul Teori dan Konsep Penganggaran Sektor Publik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Sela Azhara Lelatul Hidayah. Perkenalkan, saya Dwita Febrianti. Perkenalkan, saya Lesti Rahmadani. Perkenalkan, saya Dina Marlina Sagala. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang pengertian anggaran sektor publik. Terdapat beberapa definisi anggaran, yaitu menurut Sugijanto, anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Menurut Bastian, anggaran adalah sebagai paket pernyataan, perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Sedangkan menurut Mardiasmo, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kinerja baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dwita Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwita Febrianti dari kelompok 1 akan menjelaskan fungsi anggaran sektor publik. Fungsi anggaran sektor publik menurut Mardiasmo tahun 2009 ada 8. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan, yaitu untuk merencanakan kegiatan apa yang harus dilakukan, berapa biaya yang akan digunakan, dan hasil dari belanja pemerintah. Yang kedua, anggaran digunakan sebagai alat pengendalian, yaitu untuk menghindari adanya anggaran yang terlalu besar, anggaran yang terlalu kecil, anggaran yang tidak semestinya, dan anggaran yang salah sasaran. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yaitu melalui anggaran yang komprehensif. Dengan begitu, dokumen tersebut sudah berisi seluruh perencanaan kegiatan, biaya, dan waktu pelaksanaan. Maka dari itu, seluruh unit yang ada di perusahaan tersebut sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Di sini ada 2 kinerja yang harus dinilai, yaitu kinerja eksekutif dan kinerja manajer publik. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan hasil pencapaian diperoleh, sementara kinerja manajer publik dinilai dari berapa hasil yang dicapai melalui anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, sebagai alat motivasi. Agar para manajer dan stafnya bekerja lebih ekonomis, maka dibutuhkan anggaran dalam bentuk tunjangan gaji ataupun bonus. Yang terakhir, yaitu yang ke-8, anggaran sebagai penciptaan ruang publik. Khusus untuk fungsi yang ke-8 ini, anggaran ini hanya berlaku untuk sektor publik, karena pada sektor swasta dokumen anggaran bersifat rahasia. Untuk fungsi yang ke-8 ini, masyarakat diwajibkan untuk berperan aktif dalam
perencanaan yang akan dilakukan, baik itu bersifat langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya, materi tentang tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan rakyat. Sedangkan karakteristiknya ada 5. Yang pertama, anggaran biasanya dinyatakan dalam satuan keuangan. Yang kedua, anggaran biasanya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah, atau panjang. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen dan kesanggupan manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Dan yang terakhir, yang kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Dwita. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Menurut Mardiasmo, anggaran sektor publik dibagi menjadi 2. Pertama, anggaran operasional atau operation budget. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintahan yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. 2. Anggaran modal atau investasi atau capital budget. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aset tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik. Prinsip-prinsipnya adalah 1. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi atau pemberian kuasa dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 2. Komprehensif, yaitu catatan anggaran yang bersifat menyeluruh atau penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan. 3. Keutuhan anggaran, yaitu semua pendapatan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat, non-discretionary appropriation, yaitu pembuat anggaran tidak serta-merta bisa seenaknya bebas menentukan untuk apa pembagian peruntukan dana yang telah dikuasakan kepadanya. Jumlah yang akhirnya nanti disetujui oleh Dewan Legislatif ini harus benar-benar ditekankan agar termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, periodik, yaitu anggaran merupakan suatu proses yang periodik dan bersifat tahunan maupun multitahunan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 4. Yang keenam, akurat, yaitu estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 7. Jelas. Anggaran hendaknya jelas terinci namun sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Dan yang kedelapan, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Hal ini berkaitan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran
perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Menurut Margiasmo, siklus anggaran meliputi 4 tahap yang terdiri atas 1. Tahap persiapan anggaran. Pada tahap ini, dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. 2. Tahap ratifikasi anggaran. Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Yang ketiga, tahap implementasi pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. Pada tahap ini, anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Pendekatan penyusunan anggaran pada sektor publik. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul dalam masyarakat. Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu 1. Pendekatan tradisional, 2. Pendekatan New Public Management. Pendekatan New Public Management ini terbagi atas 4, yaitu 1. Pendekatan kinerja, 2. Pendekatan budgeting, 3. Pendekatan Zero Based Budgeting atau disingkat dengan ZBB, 4. Yaitu pendekatan planning, programming, dan budgeting system atau disingkat dengan PPBS. Nah, dari pendekatan tradisional itu dapat kita lihat anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Adapun ciri-cirinya yaitu mulai dari cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan instrumentalisnya, struktur dan susunan anggaran yang bersifat light item atau cenderung sektoralitis, bersifat spesifikasi ataupun tahunan, menggunakan prinsip-prinsip anggaran butuh. Pendekatan New Public Management. Margiasmo pada tahun 2009 menyatakan bahwa model New Public Management mulai dikenal pada tahun 1980-an dan kembali populer pada tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk konsep, misalnya munculnya konsep managerialisme. Pendekatan New Public Management digunakan untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional. Pendekatan New Public Management dalam sistem anggaran publik memiliki karakteristik umum seperti komprehensif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, bersifat jangka panjang, spesifikasi tujuan dan pemeringkatan prioritas, analisis total cost and benefit, berorientasi pada input, output, outcome, bukan sekedar input, adanya pengawasan kinerja. Paradigma New Public Management telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor publik, yaitu 1. Anggaran kerja, 2. Program budgeting, 3. Zero Based Budgeting, 4. Planning, Programming, and Budgeting System (PBBS). Selanjutnya yaitu perkembangan teori penganggaran sektor publik. Perkembangan teori penganggaran sektor publik ini
dijelaskan secara detail oleh Gibran dan Sekwat. Pada mulanya, dijelaskan tentang sejarah pemikiran teori penganggaran publik beserta kelemahan mendasarnya, dan kemudian diakhiri dengan menjelaskan sejumlah alasan dan argumentasi untuk menawarkan pengembangan teori penganggaran yang lebih heuristik, yang menggabungkan aspek rasional dan non-rasional dengan mengambil dari teori sistem terbuka. Untuk mengarahkan kembali pengembangan teori penganggaran, perlu untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sebuah teori dan apa kontribusi untuk sebuah disiplin ilmu. Gibran dan Sekwat menggunakan definisi teori menurut Baghdad yang menyatakan bahwa teori adalah sebuah pernyataan tentang hubungan-hubungan dalam dunia nyata yang dibuat dalam rangka kepercayaan atau keyakinan tentang bagaimana dunia ini bekerja. Teori harus dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana, kapan, dan mengapa, serta menyediakan sebuah model umum yang membantu peneliti memformalisasikan berbagai macam pertanyaan yang dapat menyederhanakan kompleksitas realitas. Dan dibutuhkan sebuah teori tentang penganggaran yang membantu untuk menyederhanakan realitas dari penganggaran publik dalam usaha untuk memahami bagaimana, kapan, dan mengapa pemerintah menganggarkan. Selanjutnya yaitu penganggaran dan standar pelayanan minimal, disingkat dengan SPM. Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mendukung terselenggaranya penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. SPM memiliki batas waktu pencapaian baik secara nasional maupun daerah. Jadi, SPM merupakan bentuk dokumen teknis dan penyediaan pelayanan dasar, sedangkan pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah. Pada konteks pemerintah daerah, rencana penyampaian SPM dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun tahapan mekanisme penganggaran kegiatan-kegiatan untuk tercapainya SBM seperti menyelaraskan antara capaian SBM yang terdapat di RPJMD dengan program-program urusan wajib pemerintah ke dalam kebijakan umum anggaran, serta prioritas dan plafon anggaran sementara, menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing program dalam rangka penyampaian SBM dengan mengacu pada indikator kerja dan batas waktu pencapaian SBM yang telah diterapkan oleh pemerintah. Menentukan urusan prioritas kegiatan-kegiatan untuk mencapai SBM. Salah satu metode untuk menentukan prioritas kegiatan adalah dengan metode Analytic Hierarchic Process, disingkat dengan AHP. Yang terakhir yaitu menentukan besarnya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan menggunakan ASB. Demikianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.